Akhirnya apa? Ditungguin namanya Rasul, tungguin tuh, sholat subuh tungguin. Karena khawatir sobat ketinggalan jamaah. Ditungguin terus. Ternyata hampir mendekati mau pajak, mau keluar matahari itu, ya pasti kan waktu subuh habis tuh. Sedikit lagi yang mau habis, ya sekitar udah cukup 2 rakaat. Ya ini udah komat. Beres sholat subuh, ternyata Kanjeng Rasul gak nemuin, gak ketemu sama sobat. Bertanya-tanya kan ini kemana nih sobat, kok tumben gak datang, tumben gak ikut berjamaah, yang padahal 5 waktu subuh terus. Tapi ketika subuh tersebut ternyata gak datang. Akhirnya nanya kepada para sahabat semua, ada juga sahabat dari semua. Akhirnya Kanjeng Rasul bertanya, wahai para sahabat sekalian, ada nggak yang tahu rumahnya sobat di mana? Gitu. Ada nggak yang tahu rumahnya? Tolong datang ke rumahnya. Lihat apa yang terjadi. Ada yang cuci tangan, datang ke rumahnya. Ternyata nih sahabat yang diutus nih buat datang ke rumah sobat tersebut, luar biasa. Sobat ini jarak dari yang tempuh ya, jarak tempuh masjid ke rumahnya luar biasa. Dekat Pak, 3 jam. Dekat apa jauh ya? Jauh ya? Nih beda makmur nih. Ada nggak jamaah makmur di sini yang jarak rumahnya kalau makmur 3 jam? Nggak ada ya? Yang 3 jam pasti yang bawa motor ya. Ternyata jarak masjid ke rumahnya ini kalau jalan kaki itu 3 jam. Ini kalau kita coba jalan 3 jam sampai mana kira-kira? Jongkol ya, lebih kan? Lebih masuk 3 jam 3 jam dari masjid itu ke rumahnya 3 jam. Dicari sama sahabat, ketemu ya, ketemu balik lagi. Akhirnya datang bersama Rasulullah ke rumahnya sobat. Benar ternyata jauh luar biasa. 3 jam jamaahnya aktif, subuh gak kesiangan. Sekarang subuh jam 4, 10 menit. Jarak masjid ke rumah 3 jam. Berarti dari rumahnya berapa? Jam 12 malam. Jam 12 malam, jam 2, jam 3, jam 1 waknya. Jam 1 itu berangkat sholat subuh. Masya Allah. Kira-kira ada nggak yang malam nih berangkat jam 1 dari rumah ngapain? Nginap di masjid gitu. Gak pernah kesiangan. Luar biasa. Padahal jarak dari rumah ke tempat ke masjid tersebut jauh luar biasa. Tapi subuh gak pernah kesiangan. Kira-kira yang ada di sini ada nggak yang pernah kesiangan subuh? Oh, berarti jawabannya beda ya. Jawabannya beda. Oh, masya Allah. Akhirnya datang. Ketika datang ke rumahnya ditemukan oleh sahabat berikut oleh Rasulullah. Ternyata apa yang terjadi, Pak? Sahabat sobat ini meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang bikin dia stop gak berjamaah itu yang karena meninggal. Bikin dia stop gak berjamaah, gak datang ke masjid, dia memang sudah meninggal. Gawat Pak. Kita minta Allah mudah-mudahan kita rajin berjamaah, sholat berjamaah di masjid sampai akhir hayat kita. Amin ya rabbal alamin. Datang ke sobat, ya. Ternyata istrinya sedang nangis gitu. Kemudian istrinya ini kenapa nangis? Karena memang ada beberapa kalimat ternyata yang terlontar, yang terucapkan oleh sahabat ketika syakaratul maut. Ya, ketika syakaratul maut. Yang namanya syakaratul maut itu satu hal yang pasti. Satu hal yang pasti kita semua yang hadir di sini udah pasti ngalamin yang namanya syakaratul maut. Syakaratul maut itu kalau kita lihat dari
yang sering dia ucapkan. Apa lo orang mabuk kan begitu, dan begitu dia ngomongnya. Ketika sakaratul maut yang paling diucapkan adalah sering yang dikatakan. Maka yang kita inginkan adalah ketika sakaratul maut itu datang, ini lisan kita, lidah kita ingin mengucapkan perkara-perkara, kalimat-kalimat, kata-kata yang sering kita ucapkan. Makanya adanya majlis ilmu, adanya majlis taklim, isinya ada zikir, ada sholawat. Itu imtihan untuk kita, untuk latihan buat kita, supaya apa? Zikir ini biar latah lidah kita, sholawat ini biar latah lidah kita. Ketika sudah terbiasa sering kita ucapkan, nah maka harapan kita dalam keadaan sakaratul maut, zikrullah yang kita ucapkan, sholawat kepada Rasulullah yang kita katakan. Ya tentu yang komplit tentunya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, itu yang paling kita inginkan. Apa yang dikatakan oleh sobat ketika sakaratul maut dalam keadaan mabuknya yang begitu luar biasa, apa kata sobat? Kalimat pertama, aduh, kenapa kurang jauh? Satu, aduh, kenapa kurang jauh? Gitu. Dua, aduh, kenapa yang jelek? Dua. Tiga, aduh, kenapa nggak semuanya? Istrinya bingung, Pak. Istrinya bingung. Ini ada apa gitu? Dari kalimat tersebut nih, dan istrinya khawatir ini sobat mati dalam keadaan sekolah khatimah. Naudzubillah ini. Masya Allah. Kita kering kalau bahasa apa namanya sakaratul maut, Israel datang. Masya Allah. Tapi ini satu keharusan dan kita bakal seperti itu. Semua kita yang hadir pasti akan seperti itu. Ya, Israel datang nyabut roh kita. Ya, kita sakaratul maut ini udah pasti. Cuma kan begitu ya, yang namanya kematian gak ikutin abjad ya, gak ikutin abjad secara absen gitu ya. Ya kalau tidak absen saya perlu ikut duluan. Yang paling enak siapa? Senal kan gitu. Ya Rasulullah, itu 3 hal yang diucapkan oleh sahabat. Ya, yang diucapkan oleh sahabat. Apa maksudnya? Dan aku khawatir suamiku ini berakhir dalam keadaan suul khatimah. Padahal begitu luar biasanya ia mahabbat, cinta kepadamu, apapun yang kau lakukan dia lakukan. Yang akhirnya Nabi menjawab. Jawaban pertama, kenapa kau sobat? Ya, mengatakan bahwasanya aduh kurang jauh. Ternyata orang yang soleh ketika dalam sakaratul maut itu Bapak sekalian digambarkan balasan apa yang dia lakukan ketika di dunia. Pas diperlihatkan, oh Masya Allah, surga begitu luar biasa indahnya. Hasil apa? Hasil berjalan dari rumah ke masjid ingin berjamaah. Diperlihatkan surga begitu indahnya. Apa kata sobat? Ya Allah, aduh kenapa kurang jauh sih? Padahal jaraknya berapa? 3 jam. Tuh, 3 jam masih bilang, ya Allah kenapa kurang jauh? Apalagi kita yang dekat. Ya Allah, dekat kayak malas banget ya. Allah, dekat kayak malas banget gitu. Itu sobatnya, ya Allah kenapa kurang jauh sih? Tuh, karena apa? Udah gak bisa ngapa-ngapain lagi. Diulangi bisa gak? Gak bisa. Kenapa? Udah dilihatin. Tuh, digambarin dah. Kalimat-kalimat seperti itu apa namanya? Penjelasan keterangan seperti itu ada dalam kitab Dakaikul Akhbar ada. Oh jelas semuanya. Ini orang satu kalau lihat dari tuh surga padang. Hasil apa nih? Jalan kaki tuh menuju masjid musola berjamaah. Makanya sobat, ya Allah, tuh kenapa kurang jauh sih? Ya, padahal 3 jam. Kita 3 menit.
Sobat mah 3 jam, kita mah 3 menit. Bilang aduh panjangan kayaknya ya. Aduh, cuma 3 menit doang mana bawa motor lagi gitu kan. Udah mah 3 menit deket bawa motor lagi. Yo, makanya udah besok-besok mah cuma 3 menit jangan bawa motor, jalan kaki. Jalan kaki. Baik, 1. Aduh, kenapa kurang jauh? Yang kedua, aduh, kenapa? Yang kedua apa? Jelek. Aduh, kenapa kok yang jelek? Kok jelek sih? Ternyata begini. Jadi ketika sobat mau berangkat berjamaah musim dingin. Nah, sekarang nih musim hujan sekarang nih. Kan dingin ya. Oh, musim hujan, dingin. Nah, ketika musim dingin, ini sobat pakai baju rangkap. Pakai baju 2 lah. Ya, pakai baju 2. Cuma begini, yang dalam dia pakai yang bagusan. Yang dalam pakai yang bagusan gitu kan. Nah, yang luarannya jelek. Yang luarannya jelek. Jalan, belok terus jalan. Ternyata ketika dia jalan menuju masjid jorok jauh tersebut, ada orang kedinginan, mati banget, kedinginan. Dia tolong tuh dibuka bajunya, ternyata yang dikasih baju luaran. Jadi kan dari rumah dia pakai baju yang bagus bagian dalam, yang jelek bagian luar. Ternyata yang diberikan malah baju yang jelek dipakai. Selamatlah itu orang pas jalan. Aduh, kenapa yang jelek? Bukan yang baik. Ya kenapa? Karena itu baju yang jelek berubah luar biasa jadi jubah kehormatan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Aduh, kenapa yang jelek tuh gitu. Segitu yang jelek, apalagi yang bagus. Aduh, kenapa yang jelek? Dan yang kedua, yang ketiga ya. Dan yang ketiga, aduh, kenapa gak semua? Ya, cuma sedikit doang, berarti kenapa gak semua? Ternyata di perjalanan pun sama. Sobat menemukan orang yang sedang kelaparan, dia lagi pegang roti, ternyata sepotong hewan. Tahu gak, sepotong-sepotong bagi 2 begitu. Ya, bagi 2 ya, udah tuh. Tuh orang makan, dia pun makan. Oh, pas lihat, aduh, kenapa gak semua gitu. Ya, Masya Allah. Nah, dari kisah tersebut bisa kita ambil ya pelajaran buat kita, bagaimana dan apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, lebih ambil sholihat. Ya, ini atas dasar rasa mahabbah, rasa cinta terhadap Rasulullah. Jarak tidak menjadi sebuah alasan, capek dari sebuah alasan. Ketika bahasanya cinta, pasti akan kita korbankan. Jemaah hadirin yang dimuliakan Allah, itu saking cintanya, ya saking cintanya sahabat-sahabat terhadap Rasulullah SAW, ya dia ikutin tuh apapun yang dikerjakan oleh Rasulullah. Mungkin kalau posisinya di kita agak berat ya, agak berat kayaknya. Makanya saya lompat nih. Yang kedua udah enteng, karena tentunya kita pengen termasuk orang yang taat kepada Allah, orang yang taat juga terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu banyak perintah-perintah, sunnah-sunnah yang bagus dan baik kita kerjakan, ya yang baik kita kerjakan, dan tentu yang paling kita inginkan tadi, kita ingin mendapati manfaat maslahat dari amalan tersebut. Takutnya saya kesiangan. Iya, kan kalau maju beda ya, ada ngantuk gimana gitu kan. Lanjut apa nih? Sampai setengah 7 aja ya, sampai setengah 7 aja. Sampai setengah 7. Ini agak entengan nih biar kita bisa ngamalinnya nih. Atani Jabrailu wa Mikailu wa Israfilu wa Israilu. Jadi kata Nabi, datang kepadaku 4 malaikat, Jibril, Mikail, Israfil, Israil. Hebat Pak ya, Rasulullah langsung malaikat Pak. Tamunya malah malaikat. Ini kira-kira bisa nggak nih? Kalau kita malaikat bisa nggak kira-kira? Bisa ya? Bisa. Lebih malaikat yang
terakhir. Malaikat Israel ya. Wah, kalau ngomongin Israel ngeri dah. Ya. Kata Nabi, telah datang kepadamu malaikat Jibril, Mikail, Israfil, Israfil. Apa yang dikatakan oleh malaikat Jibril? Jibril berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shalla alaika asyara marratin. Barang siapa yang membaca selawat kepadamu wahai Muhammad, gak banyak baca selawatnya, cuma 10 kali doang. Kalau tadi kita ikutin ratib al-atos ya. Ikutin ratib al-atos itu ada bacaan selawat sebanyak 10 kali, ditutup dengan ya Rabbinya 1 kali, semuanya 11. Ratib al-atos. Kita baca dari selawat bareng-bareng. Kata Jibril, wahai Muhammad, ya Rasulullah, ada orang yang membaca salawat kepadamu sebanyak 10 kali. Kalimatnya, ana akhudhu biyadihi wa amurruhu ala sirati. Saya, kata Jibril, yang akan mengambil tangannya, yang akan menggandeng tangannya, kemudian aku bawa melewati orang tersebut kemana? Melewati di atas jembatan Shiratal Mustaqim. Nih kalimat malaikat Jibril itu, ya. Orang yang membaca sholawat kepadamu sebanyak 10 kali, aku akan gandeng tangannya buat dia itu apa? Ngelewatin Shiratal Mustaqim. Digandeng sama malaikat Jibril, ya. Coba kita lihat, mungkin guru-guru kita, para guru semua pernah jelasin bagaimana hal ihwal tentang keadaan Shiratal Mustaqim. Ya, penjelasannya jelas. Kecil, lebih kecil daripada rambut, tajam lebih tajam daripada luar biasa. Dan langsung tentang akal kita berpikir, ya Allah ya Rabb, bagaimana kita nyebrangin ke jembatan? Bagaimana kita melewati Shiratal Mustaqim? Tapi ketika ada kalimat yang dikatakan oleh malaikat Jibril seperti itu, kita baca salawat kepada Rasulullah, wasilah kita baca salawat kepada Rasulullah, kata Jibril, aku akan menggandeng tangannya nanti melewati Shiratal Mustaqim. Mudah-mudahan kita semua ya dengan wasilah kita terus menggunakan salawat, ya dawam kita baca salawat kepada Rasulullah SAW, nanti kita bisa diselamatin Pak, digandeng langsung Pak oleh malaikat Jibril. Amin ya Rabbal alamin. Gak bingung-bingung kita, oh Masya Allah, orang-orangnya melewati Shiratal Mustaqim ini sesuai katanya dengan amalannya. Kalau amalannya gesit, ketaatannya gesit, ibadahnya gesit, tak insya Allah tuh di apa melewati Shiratal Mustaqim gesit juga tuh. Tapi kalau amil sholihatnya agak gimana gitu, telat gitu, itu ada lama juga ini. Ya sesuai itu, sesuai. Nah makanya harapan kita ini. Terus apa kata malaikat Mikail? Wa ana asqihi, ya, wa ana asqihi min haudika. Ketika ada orang membaca salawat 10 kali kepada wahai Muhammad, wa ana asqihi, biarkan aku yang akan memberikan minum kepadanya min haudika, daripada telagamu wahai Muhammad. Pak, anjing Nabi itu Allah kasih telaga. Telaga apa namanya? Alhamdulillah, telaga pasir air. Telaga kau, telaga Kausar. Apa ya? Ini telapak begitu luar biasa. Diperuntukkan untuk siapa? Salah satunya untuk orang yang selalu baca selawat kepada Rasulullah SAW. Ini yang ngasih minum, yang masih minum, Masya Allah, bukan panitia yang sekarang. Ini kan dikasih bagi minum nih, ya. Yang ngasih minum siapa? Malaikat Mikail, ana asqihi minan. Biarkan saya yang akan memberikan minum terhadap orang tersebut dari telaga Muhammad. Wasilah baca sholawat tuh, biar pada senang baca sholawat. Oh, telaga Kausar itu, ketika seseorang minum telaga Kausar itu segar, segar kayak minum susu kita, segar banget, ya segar. Kenapa? Karena kita bakal melewati Shiratal Mustaqim. Panasnya itu luar biasa. Minum telaga Kausar enak. Itu seperti itu, ya. Terus kemudian
sekarang ngapain aja begitu. Ya, ada kan penjelasannya gitu. Ya kan? Iya, ngapain aja sekarang nganggur gitu ya. Ini bisa jadi salah satu jawabannya lah gitu ya. Ya kan Pak, Israfil itu kan tugasnya adalah meniup sangkakala. Udah gitu tugasnya sebentar doang Pak. Matiin, ngancurin, ngebangunin, udah gitu doang. Ya kan? Matiin, ngancurin, ngebangunin, lepas tuh, ditiup lagi, semua pada keluar. Ruh semua balik lagi. Ya. Ngancurin, matiin, ngancurin, hidupin lagi. Udah. Kalau begitu tugasnya gampang banget ya, gampang. Terus kan ngapain aja gitu kan. Nah di sini malaikat Israfil berkata, wa ana asjudu lillah, dan aku bersujud kepada Allah. Ini kalau kalimatnya kalimat fi'il mudhari ini kemudian dijadikan khabar, ini menandakan apa? Sering, terus menerus bahasanya. Wa ana asjudu lillah, dan aku akan terus menerus sujud kepada Allah. Nanti sujud nih, ya. Wa ana asjudu lillah, dan aku terus menerus sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'arfa'u ra'si, dan aku tidak akan mengangkat kepalaku dari sujud tersebut hatta yaghfirallahu lahu, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengampuni orang tersebut, yakni orang yang membaca salawat kepada Muhammad. Jadi malaikat Israfil sujud beristighfar, memohonkan ampun untuk siapa? Untuk orang yang tadi baca salawat terhadap kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, tadi kita baca salawat bareng-bareng meratib, mudah-mudahan jadi wasilah dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Terakhir malaikat Israfil. Udah mati udah beres nanti. Ya, malaikat Israfil. Yaitulah malaikat Israfil yang tugasnya mencabut nyawa. Apa yang dia bilang? Ana aqbidu ruha, aku yang akan mengambil ruhnya. Jadi orang yang baca selawat tadi, nanti Israfil akan mengambil ruhnya. Tadi siapa yang baca selawat? Ya, ntar diambil tuh. Ana aqbidu ruha, aku akan ambil ruhnya. Belum selesai soalnya. Kama qabattu arwahal anbiya alaihi wassalatu wassalam. Aku akan mengambil ruhnya, akan mencabut ruhnya seperti aku mencabut ruh-ruhnya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Artinya apa? Matinya dibikin enak Pak. Matinya dibikin enak. Disamaratakan seperti para nabi Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ya. Kita yakin nabi-nabi Allah para soleh semua, orang-orang yang luar biasa semua, ya nabi. Nah, kita baca selawat kepada nabi, tapi ingat baca selawatnya meskipun 10 kali itu minimal tetap ada rasa di kita. Rasain tuh selawat, Rasulullah doa gimana, gitu ya. Nah, Israfil, aku yang akan mengambil ruhnya seperti aku mengambil ruhnya para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kita sering berdoa kepada Allah ya. Apa doa kita biar gampang satu moto? Nah, ya, doa selamat ya. Doa Allahumma hawwin alaina fi syafaratil maut, ya Allah. Hawwin alaina, mudahin gitu ya kepada kita nih dalam menghadapi sakaratul maut. Oh, masya Allah, ketika sakaratul maut, ya Allah ya Rabb, ini pertaruhannya. Iblis juga sama mempertaruhkan kehormatan. Setan tuh, kita pun sama mempertaruhkan keimanan kita, keislaman kita. Ya. Makanya kita pengen berkawin alaina bismillah. Karena kenapa? Iblis, setan itu perjuangan terakhir. Ya setelah mati, udah ngapain digoreng orang mati? Kan begitu. Nah, kita minta hawin alaina bisa. Nah, kita bisa tarik
dengan wasilah kita baca salawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gampang ya? Gampang ya? Gampang. Banyakin banyakin sholawat, banyakin sholawat itu yang mana boleh, mau yang pendek, mau yang setengah, ataupun yang panjang, banyaklah. Yang paling kita hafal sholawat apa? Munjiat, kamilah, nah ya banyak lah ya kita baca. Baik jamaah hadirin yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan apa yang abang sampaikan ada manfaat, khususnya pakai pribadi, umum bagi jamaah sekalian. Intinya yuk kita sama-sama lebih menebakkan rasa mahabbah kita, memantapkan rasa cinta kita terhadap Rasulullah SAW. Itu tentu kita dengan perbanyak membaca sholawat. Ya, mudah-mudahan harapan kita semua tadi apa yang disampaikan dikatakan oleh malaikat Jibril, kita pengen digandeng, kita pengen diberikan minum, kita pun ingin dosa-dosa kita diampuni, dan kemudian akhir daripada hayat kita dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Sekian, Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 9.000 rupiah, 8.679. Tema ini bisa diberikan fokus berikut perangkatnya. Tapi insya Allah kalau beli ini cukup nih, 2 juta. Yang jadi masalah narasumbernya ini. Mungkin itu yang saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti menjadi pertimbangan Bapak semuanya. Usul-usul bisa dilanjutkan atau lebih dilanjutkan ke yang lain yang lebih bermanfaat. Kami akan kembali kepada Bapak. Barangkali ada saran dan masukan, silakan. Kalau tidak ada, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillah wa sahbihi wa man. Selamat pagi Bapak semua. Yang saya hormati Bapak Ketua DKM dan Bapak Ketua Menteri. Yang saya hormati Bapak Ketua RW, yang saya hormati Bapak Ketua RT 02, 09, 04, 05, beserta staf, dan yang saya hormati Bapak Ustadz Hadrumi, Bapak Ketua Sulit, Bapak Nurahim. Dalam hal ini saya mencoba memberanikan diri Bapak semua. Alhamdulillah saya minta waktunya sudah diberikan karena tadi malam sudah koordinasi. Saya atas nama Mulyani, alamat di Telaga Pesaya Kami 15,25, tepat pada tanggal 7 Februari 2021 saya telah meresmikan travel umroh Parang Zaidah cabang Bekasi. Alhamdulillah di Blok AB sekarang sudah ada travel umroh. Semenjak dari tanggal 21 itu saya sudah memberangkatkan 3 kali pemberangkatan. Alhamdulillah Bapak semua. Yang mana saya mentargetkan memudahkan Bapak-bapak semua untuk bisa berumroh. Kalau boleh tahu Bapak-bapak yang sudah umroh sudah ada? Atau yang belum? Yang belum banyak Pak ya? Ayo Pak, barang-barang saya gratiskan, saya berangkat. Amin. Kita berangkat, saya gratiskan. Karena saya di cabang umroh, saya bukan agen tapi cabang. Insya Allah kebijakan saya bisa berjalan. Konsep saya, Pak Yul, saya pengen umroh, tapi uang saya ada sekian, berangkat dulu, Bapak, kita atur. Ya. Kemudian teman-teman DKM semua, ada jemaahnya atau tugas jemaahnya atau bapak DKM ingin berangkat umroh, ayo bersama saya. Jangan pikirkan biayanya berapa. Nanti kita hitung bareng-bareng, kita mudahkan semua. Karena konsepnya Pak, saya tidak mencari uang seperti
travel lain yang ngotot mencari keuntungan. Saya ingin mengajak siar bapak-bapak semua agar bisa merasakan ibadah umroh. Insya Allah itu akan terrealisasi karena jemaah kita sudah mulai banyak. Kemarin saya tanggal 22 saya ke bandara, saya antar 80 orang berangkat. Artinya tidak untuk kemungkinan bapak-bapak di sini semua bisa ikut umroh bareng saya. Itu pun bisa gratis. Saya jamin itu. Namun, bagaimana Pak? Bapak tahu nggak rahasia umroh agar bisa terlaksana? Bapak-bapak ini mungkin niatnya banyak. Saya pengen umroh Pak Yo, tapi cuma pengen, niatnya tidak terlaksana. Kenapa orang tidak jadi umroh, tidak berangkat umroh? Satu, analisa yang tinggi Pak. Takut ditipu, takut mahal, tidak ada duit, malas, jauh, belum anak sekolah. Itu yang menjadi penghalang. Tapi kalau Bapak niatkan, Bapak jihadkan nama Bapak, catat dalam nama pendaftaran, ikut dalam antrian keberangkatan, insya Allah rezeki Bapak akan dibukakan untuk berangkat. Untuk teman-teman di KM, ayo jadi mitra saya, kita kerja bareng, insya Allah akan berangkat gratis. Mungkin ini agak menyimpang dari program Pak ya, tapi saya bicarakan karena saya inginnya teman-teman ini semua, bapak-bapak semua ikut umroh bareng. Ya. Karena tahun 2018 Pak, kita bicara umroh itu masih agak aneh. Tapi sekarang tren Pak umroh, di mana-mana orang bicara umroh. Tapi tadi dalam ceramah Pak Adron ya tadi, Pak Ustadz, dia bicarakan tentang ibadah sholat. Artinya kita dipanggil Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya kita dipanggil sholat Pak. Tapi yang keduanya jarang Pak. Yang kedua itu labaik Allah, saling labaik. Kita dipanggil untuk ibadah umroh dan haji, jarang itu Pak. Yang ketiga banyak Pak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita dipanggil dalam kematian. Jadi orang hidup ini dipanggilnya tiga Pak. Satu dipanggil ibadah sholat, kedua dipanggil umroh atau ibadah haji, ketiga dipanggil kematian. Artinya, yuk kita bareng-bareng Pak. Kita bareng-bareng, silakan yang mau mitra ke saya, mau kerjasama dengan saya, kita kembangkan, kita silakan baiklah, insya Allah kita akan bisa berangkat semua. Terima kasih atas waktunya, mohon maaf sebelumnya karena saya manusia biasa, semoga kekurangannya Allah mengampuni. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya dari Bapak Iwan. Pak Iwan. Sebenarnya tentang umroh ini itu sudah menjadi cita-cita saya bertahun-tahun yang lalu, yang tentunya pernah saya sampaikan di sini. Kalau kita semuanya sepakat, misalnya nih, di sini ada 50 orang, Itu kita hitung pembayaran. Kemudian saya kasih kesempatan buat teman-teman di DKM atau semuanya. Di 2023 saya akan berangkatkan satu pri 8 orang Pak. Dapat saya gratis satu. Jadi gitu Pak. Jadi bawa itu Pak. Seperti itu Pak, kita mudahkan lagi. Kalaupun nanti bisa kita lanjutkan kerjasamanya. Karena sekarang ini hati-hati Pak, banyak sekali travel-travel yang bergentayangan, kita tidak jelas legalnya Pak. Kita kantor pusat di Cipinang Raya, Parangsaika, silahkan dicek di Google ada, dan saya sebagai kepala cabang di sini. Jadi terima kasih Pak Robi. baik, berkaitan dengan tentang umroh ini, ada yang mau menanggapinya atau mungkin teknis yang lebih bagus? Kalau tidak ada, mungkin insya Allah ini menjadi PR
مقاصدنا وبلغ مرادنا ربنا اغفر لنا نورنا واغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا ومشايخنا وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وارحمنا لنكن من الخاسرين رب انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقربت لنا بديننا توسلنا بتعلم توسلنا بتعليم أن ترزقنا الواسعة وأن ترزقنا من ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Sallallahu